Jadi ada beberapa tips ya buat teman-teman untuk memilih sebuah niche konten ketika mulai di channel YouTube ya. Jadi memilih niche yang tepat untuk channel YouTube itu sangatlah penting ya agar untuk konten kita ya itu bisa menarik perhatian audiens dan juga ya berkembang lebih baik ya. Kemudian ada beberapa langkah yang bisa membantu teman-teman ya, ada beberapa tips yang akan saya berikan di channel YouTube ini. Dan oke, nah jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga nggak ketinggalan ya seputar pembahasan channel YouTube ya. Dan channel ini itu juga baru saya bangun kurang lebih sekitar 2 bulan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah tembus sekitar 100.000 subscriber ya. Dan oke, jadi di sini ada beberapa tips buat teman-teman ya ketika memilih niche yang tepat nih. Jadi pastikan yang pertama adalah untuk dibikin dari minat ya teman-teman. Jadi teman-teman ini bisa pilih topik yang teman-teman minati terlebih dahulu. Jadi ataupun yang teman-teman kuasai. Nah kalau teman-teman misalkan nih menguasai seputar Android ya ataupun menguasai seputar laptop ya itu teman-teman bisa dibagikan. Jadi mulailah dengan apa yang kita suka terlebih dahulu. Oke, jadi dan tentunya yang kedua adalah tetap membuat secara konsisten ya untuk upload konten di channel YouTube. Nah itu buat teman-teman yang mungkin nggak menggunakan fitur promosi ya. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen cepat ya itu sebenarnya pakai fitur promosi. Tapi kalau teman-teman nggak menggunakan fitur promosi ya teman-teman bisa rajin dan juga konsisten dalam pembuatan konten ya. Jadi coba nanti teman-teman pikirkan nih hal-hal yang teman-teman suka, hal-hal yang paling teman-teman kuasai, yaitu teman-teman bisa bagikan. Misalkan seputar desain nih, teman-teman pandai membuat sebuah desain ya. Nah, itu teman-teman bisa dibagikan. Jadi mulailah terlebih dahulu ya untuk di channel YouTube ini dengan apa yang kita suka terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa bikin konten, kita upload ke channel YouTube ya. Dan sebenarnya masih banyak ya teman-teman untuk niche konten yang bisa teman-teman pelajari ya. Jadi ada teknologi, kemudian juga ada ngevlog, itu kan banyak sekali ya teman-teman. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan adalah ya mulai dari apa yang kita suka terlebih dahulu. Oke, jadi untuk tips yang kedua di sini itu buat teman-teman semua ya. Di sini niche yang tepat biasanya juga melibatkan topik di mana teman-teman memiliki keahlian ataupun pengetahuan yang mendalam ya, memungkinkan memberikan informasi atau wawasan yang berguna bagi audiens. Nah jadi kalau teman-teman misalkan nih kita pengen buat tutorial Android nih, misalkan bagaimana cara agar layar HP nggak mati secara cepat. Nah misalkan seperti itu ya, jadi teman-teman tinggal dijelaskan saja, kemudian juga ya usahakan kalau teman-teman memang masih baru nih, jadi ya saran saya lebih dipercepat juga ya untuk durasinya, karena kan masih di awal-awal ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah mulai mendekati video kita sudah agak banyak ya nggak masalah, teman-teman bisa durasi panjang juga nggak masalah. Kemudian yang ketiga ya, untuk menentukan niche konten teman-teman harus melakukan sebuah riset ya. Jadi riset tentang niche konten yang teman-teman gunakan nih, misalkan agak kurang ramai. Nah nanti teman-teman bisa baru diubah lagi nih ya teman-teman. Sebenarnya di YouTube ini banyak ya, jadi kita itu tinggal versi dari ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman juga bisa diperhatikan nih persaingan kita. Kemudian juga kita harus mengecek nih konten apa sih ataupun niche apa sih yang lagi rame. Nah jadi seperti itu. Jadi kita itu harus pandai-pandai memilih ataupun melihat untuk niche apa yang lagi rame. Jadi kalau niche kita misalkan kita sudah jalan nih, niche kita sepi ya, kita bisa tiru untuk niche yang lagi rame ya. Jadi kita bisa tiru untuk konten kreator yang lain tetapi dengan versi kita sendiri ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus memilih sebuah niche yang memungkinkan untuk mengikuti tren atau menciptakan sebuah inovasi ya. Jadi niche yang fleksibel dengan perkembangan zaman biasanya akan lebih bertahan lama. Seperti ya misalkan untuk saat ini kan lagi rame nih, misalkan seputar AI, itu juga nggak masalah ya. Kalau teman-teman sering menggunakan AI, nah itu teman-teman bisa buat nih khusus buat pembahasan seputar AI ataupun website AI ya. Entah website itu bisa bikin foto jadi video
ataupun dari teks bisa jadi video. Nah itu kan teman-teman bisa tutorialkan. Banyak ya untuk saat ini yang membahas seputar teknologi, apalagi AI seperti itu ya. Jadi itu yang harus teman-teman terapkan. Jadi kuncinya di awal-awal ketika teman-teman ingin membangun sebuah channel YouTube itu adalah kita berfokus pada apa yang kita kuasai terlebih dahulu. Kalau teman-teman menguasai di seputar aplikasi, misalkan aplikasi Facebook, aplikasi Capcut, itu nggak masalah, teman-teman bisa tutorialkan jika pengen buat konten tutorial. Tapi kan namanya konten di channel YouTube ini kan banyak ya, ada ngevlog, ada yang lainnya ya. Jadi ya ini terserah dari teman-teman. Bisa mulai dari di sekeliling kita, misalkan kita memancing, mencari ikan ya, kemudian berburu buah-buahan, itu bisa teman-teman jadikan konten. Ya sebenarnya untuk konten sendiri nggak perlu konten tutorial juga ya. Jadi banyak kok konten-konten yang biasa saja bahkan view-nya juga rame. Ini tergantung dari kita. Ya kalau kita konsisten, kita rajin, fokus satu tulis konten, insya Allah akan cepat ada perkembangan teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah dimonetisasi, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan seperti ini di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Nah nanti kalau teman-teman sudah dimonetisasi, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan seperti ini. Dan juga nanti akan tertera Anda adalah partner YouTube ya, dimana kita bisa mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan kita itu akan dibayarkan setelah 1.300.000, dan ini tuh sudah memenuhi syarat ya. Ini ada sekitar 1.700.000 teman-teman. Dan apakah channel ini sudah pernah gajian? Sudah ya teman-teman. Tinggal kita cek, dilihat aktivitas di sini. Nah di sini tuh alhamdulillah sudah 2 kali gajian ya, dan di sini tuh sudah hampir 3 kali. Dan ini adalah sebuah channel baru juga teman-teman. Ya jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai membangun sebuah channel YouTube, tetap konsisten ya, karena di tahun 2025 ini ya kita tahu ya teman-teman, kalau kita nggak usaha dari internet ya untuk cadangan kita ya, seandainya ya misalkan kita udah bosen nih kerja di luar ya, kalau di YouTube ada hasilnya nggak masalah, kita kembangkan di YouTube ya. Ataupun untuk sementara misalkan nih kita pengen punya kerjaan sampingan nih, misalkan kerjaan utama terkadang nggak cukup kan ya untuk penghasilannya, ya teman-teman bisa niatkan saja untuk di channel YouTube ini ya, insya Allah nanti tetap akan ada jalannya, akan ada rezekinya. Yang terpenting adalah teman-teman harus yakin dan juga berani mencoba. Oke, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, karena untuk saat ini juga membangun channel YouTube ini bisa menjadi personal branding, dimana teman-teman juga bisa nih, misalkan ada brand yang mengajak berkolaborasi, itu kan sudah lumayan ya teman-teman ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman seputar tips untuk memilih niche konten yang tepat di channel YouTube ya. Jadi sudah saya bahas tadi, dan jika ada pertanyaan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.